Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Agama akan membahas mengenai agama pada masa dewasa. Nah, di dalam mata kuliah Psikologi Agama yang membahas agama pada masa dewasa ini terdapat dua subpokok pembahasan. Yang pertama mengenai agama pada masa dewasa dan yang kedua ciri-ciri sikap keberagamaan pada masa dewasa. Langsung saja kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai agama pada masa dewasa. Menurut Yudik Yahya pada tahun 2015 di dalam bukunya Psikologi Agama mengemukakan bahwa dewasa itu adalah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria ataupun wanita seutuhnya. Nah, indikator seorang individu disebut dewasa itu berarti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologisnya itu telah mencapai puncak. Kalau kita perhatikan, dewasa menurut pengertian tersebut itu, menurut pengertian yang tadi telah disebutkan, sangat sederhana sekali ya. Karena apa? Karena hanya menekankan pada aspek fisiknya saja. Sebagai akhir dari masa remaja atau sering disebut juga dengan masa adolesen, mereka harus mengambil keputusan tentang agama dan keberagamaan yang dianutnya. Apakah mereka itu akan mengambil keputusan mengenai harus mengikuti agama orang tuanya atau mencari agama dan ideologi lain yang berbeda, atau pula menjauhi agama dan tidak beragama sama sekali agar terhindar dari konflik. Nah, di dalam perspektif psikologi agama, bahwa suatu keyakinan agama dan keberagamaan yang benar itu didasarkan atas ketiadaan konflik, dan lebih daripada itu, untuk memiliki pemahaman yang dewasa dan mantap di dalam beragama. Jadi, untuk di dalam masa ini yang menentukan agama dan keberagamaan mereka itu tergantung apa yang diambil, apa yang menjadi sebuah keputusan dari mereka itu sendiri. Mengenai kesadaran beragama pada usia dewasa merupakan dasar dan arah dari kesiapan seseorang untuk mengadakan tanggapan, reaksi, pengolahan, dan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang datang dari luar. Semua tingkah laku dalam kehidupannya itu ditandai oleh sistem keberagamaannya. Dengan kata lain, bahwa kesadaran beragama tersebut tidak hanya melandasi tingkah laku yang nampak saja, namun juga mewarnai sikap, pemikiran, itikad, niat, kemauan, serta tanggung jawab terhadap tanggapan nilai-nilai abstrak yang ideal. Nah, tanggapan nilai-nilai abstrak yang ideal itu yang seperti apa? Berupa keadilan, pengorbanan, persatuan, kemerdekaan, perdamaian, dan kebahagiaan itu merupakan nilai-nilai abstrak yang ideal. Kemudian, menurut Carl Witherington, disebutkan bahwa periode adolesen ini merupakan pemilihan terhadap kehidupan. Mereka berpikir tentang tanggung jawab, sosial, moral, ekonomis, dan keagamaan. Nah, pada masa adolesen ini, anak-anak itu ataupun mereka itu akan berusaha untuk mencapai suatu cita-cita yang mereka inginkan. Nah, ketika telah menginjak dewasa, maka akan terlihat sebuah kematangan jiwa. Mereka akan berpikir, saya itu hidup, dan saya tahu untuk apa kita hidup. Nah, seperti itu. Kemudian Elizabeth Harlock membagi dewasa itu kepada 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal, yang kedua, masa dewasa media, dan yang ketiga, masa usia lanjut. Masa dewasa awal itu berkisar pada usia 21 sampai 40 tahun. Nah,
Apa sih yang dimaksud pada masa dewasa awal ini? Masa dewasa awal ini merupakan masa pencaharian, kemantapan, dan masa reproduktif. Jadi maksudnya mereka itu akan memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Mereka akan menanggung baik itu sisi positif dan negatif yang datang, baik itu datangnya bertubi-tubi ataupun berlawanan, mereka itu akan siap. Yang kedua, masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini kisaran usianya pada 40 sampai 60 tahun. Nah, apa sih masa dewasa madya ini? Masa dewasa madya ini merupakan masa transisi di mana perhatian terhadap agama itu lebih besar dibandingkan dengan masa sebelum-sebelumnya. Misalkan dari yang tadinya ketika masa dewasa awal itu belum giat untuk beribadah gitu ya. Nah, ketika masa dewasa madya itu akan lebih, pemikirannya itu akan jauh-jauh lebih atau melebihi pada masa dewasa awal. Dia itu akan giat untuk beribadah. Yang ketiga, masa usia lanjut, kisaran 60 tahun sampai meninggal. Nah, masa usia lanjut ini sering disebut dengan periode penutup di dalam rentang hidup seseorang. Nah, pada periode ini, perubahan sifat dan fisik dan psikologis itu akan semakin menurun. Ketika pada masa sebelum usia lanjut ataupun lansia, semangat juang untuk beribadah, bekerja, mencari rezeki gitu ya, dia itu sangat semangat karena sehat jasmani dan rohaninya itu masih kuat. Sedangkan pada lansia ya seperti yang kita ketahui bersama seperti itu. Yang selanjutnya untuk materi mengenai ciri-ciri sikap keberagaman pada masa dewasa akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Nur Hakiki. Kepadanya dipersilahkan.